Ya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Pastikan hari ini Bapak Ibu Saudara semua tetap karena sudah 2 hari kemarin kita sudah sama-sama berdoa, sudah sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Pastikan hari ini kita tidak kehilangan sukacita kemarin. Malahan harapan kita hari ini kita mendapat sukacita yang lebih daripada kemarin. Amin. Haleluya. Ya, mari beri salam buat saudara kiri kanannya. Mari katakan Tuhan Yesus baik. Ya, karena kita semua di tempat ini saudara di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Setuju mau jadi saudara? Mau jadi saudara saya? Haleluya. Aku nggak mau jadi saudara Jibril. Ini preman kayak gitu kan? Enggak. Di dalam Tuhan tidak ada. Semua kita sama. Amin. Haleluya. Baiklah, kita akan masuk kepada ibadah kita. Kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan, di mana kita sama-sama mau merasakan hadirat Tuhan. Mari kita percaya di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan. Terlebih jika kita memiliki masalah, kita memiliki pergumulan, hanya Tuhan jawaban. Ya. Hanya Tuhan satu-satunya jawaban bagi setiap kita. Apapun saat ini yang saudara hadapi, yang saudara alami, bahkan saat ini yang sedang digumuli, hari ini kita mau bawa kepada Tuhan. Kita mau nyatakan kepada Tuhan. Kita mau buka-bukaan terhadap Tuhan. Kita mau terus terang kepada Tuhan. Tuhan, ini setiap kami Tuhan malam hari ini telah Kau kumpulkan. Kami bersyukur karena kasih Tuhan Engkau telah mempersatukan kami di tempat ini dalam ibadah ini, di mana kami akan sama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Terlebih lagi Tuhan, iman kami yang telah Kau anugerahkan, kepercayaan kami bahwa saat ini di tengah-tengah kami ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan, dan kami menghargai hal itu Tuhan. Kami mencoba memberikan sepenuh hati kami saat ini dengan waktu yang sudah kami siapkan ini Tuhan, untuk sungguh-sungguh mendengar kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi kami mau merasakan kasih setia Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami, yang mungkin kami tidak sadari dari waktu-waktu perjalanan hidup kami Tuhan. Mungkin di masa lalu kami, saat ini Tuhan, di waktu yang sekarang ini, berikan kami Tuhan pengertian untuk supaya kami lebih mengenal lagi siapa Allah yang kami sembah, siapa Roh Kudus yang kami puji-puji, siapa Yesus yang sebagai Tuhan Allah kami saat ini Tuhan. Kami membuka hati kami, memberikan diri kami sepenuhnya. Kami tolak semua pekerjaan-pekerjaan iblis yang saat ini Tuhan mencoba merampas Tuhan konsentrasi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, biar atmosfer saat ini yang ada di tengah-tengah kami hanyalah atmosfer surgawi, hanyalah atmosfer Roh Kudus yang saat ini memenuhi setiap kami, yang menuntun kami, membawa kami ke dalam pujian dan penyembahan yang ditenangkan oleh Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersatu hati bersepakat menyatakan amin. Haleluya. Baiklah, kita akan masukkan pujian dan penyembahan kita. Mungkin hari ini kita akan banyak menyembah Tuhan, karena saya juga pribadi merindukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Lebih lagi kita saat ini benar-benar ingin merasakan kembali kasih mula-mula dari Tuhan. Maka inilah momen, kesempatan di mana untuk setiap kita benar-benar boleh merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, mari kita angkat suara kita. Oh
Rindukan selalu
Kami mau berikan sepenuh hati kami untuk Tuhan, pikiran kami untuk mengenal Tuhan. Kami melepaskan semua ego kami melepaskan ambisi kami, obsesi kami, semua saat ini untuk benar-benar merasakan kehadiran Tuhan yang nyata. Jadi pentingnya kesadaran menyadari bahwa kita adalah bait Allah. Allah akan mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita harus sadar. Yang pertama adalah tindakan kita.
Misalnya waktu kebenaran firman Tuhan disampaikan, tolong dong handphonenya ditinggal dulu. Putus dulu hubungan kita dengan dunia. Seperti itu mungkin. Itu yang pertama, kan tindakan kita. Apa action kita? Mungkin selama ini kita waktu firman Tuhan disampaikan, mohon maaf ya, seperti Pak Bobby mengatakan, jangan tersinggung gitu ya. Sebentar aja waktu kita dengan Tuhan. Sebentar saja. Tolong putuskan dulu hubungan kita dengan dunia. Sekarang kita fokus dulu. Apa isi hati Tuhan pada malam hari ini? Itu tindakan kita. Kemudian mungkin selama ini kita bangun tidur, kita langsung buka handphone kita. Kita belum berdoa. Jadi sejak malam hari ini mulai kita ubah. Kita sadar gitu ya, kita tersadar dari tidur kita. Ini tindakan kita, apa yang harus kita lakukan? Mungkin selama ini kita menganggap diri kita tanpa Tuhan saya tidak ada apa-apa. Tanpa Tuhan saya bisa melakukan seperti yang disampaikan oleh Bu Suti kemarin. Kita kadang mengandalkan ego kita. Jadi action kita dulu, kita harus sadar gitu ya. Makanya itu yang pertama, kesadaran identitas sebagai bait Allah. Kemudian itu tindakan kita harus berubah. Perkataan kita, apa yang kita katakan, apa yang keluar dari mulut kita, itu adalah doa. Mulailah perkatakan yang baik-baik saja. Walaupun kenyataannya itu tidak baik-baik saja, tapi kita perkatakan. Dari perkataan kita, perkatakanlah berkat. Mulai malam hari ini, mari kita sadar. Mohon maaf, jangan tersinggung seperti itu ya. Dan saya tidak sempurna. Saya belajar. Karena firman Tuhan itu, apa yang saya sampaikan seperti ikan yang di akuarium seperti itu. Tapi kita mulai belajar. Dari perkataan kita, apa yang kita katakan itu adalah berkat. Itu adalah doa. Mulailah kita perkatakan yang baik-baik saja tentang anak kita, suami kita, istri kita, saudara-saudara kita. Mari kita perkatakan yang baik-baik saja. Amin. Kemudian pikiran kita harus kita sadarkan. Pikiran kita, tolong pikiran kita yang baik-baik saja seperti itu. Misalnya contoh nih, suami saya kan lagi di Betawi sana. Pikiran saya tuh jelek sekali ya. Aduh, gimana ya suamiku? Aku kan gak melihat dia sana. Seperti itu, ini saya ya. Tapi saya percaya Tuhan akan jaga dia. Tuhan akan pelihara dia. Tuhan jauhkan dia dari hal-hal yang tidak baik. Jadi dari pikiran kita, berpikirlah yang baik-baik saja. Jangan kita pikirkan hal yang tidak baik. Itu malam hari ini kita disadarkan. Kita harus sadar. Karena kesadaran, karena tindakan, perkataan, dan pikiran kita harus mencerminkan kehormatan yang layak bagi kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kemudian poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan kalau tubuh kita ini adalah bait Allah? Tanggung jawab menjaga kekudusan. Tanggung jawab itu adalah integritas, pengelolaan yang bijaksana, kesetiaan hal-hal yang kecil atau yang besar, atau keteladanan, ketaatan. Kalau Bapak Gembala memberikan, Ibu Gembala gitu ya, memberikan tugas untuk kita, apapun itu, sekecil apapun, dari hal yang kecil, kita akan mendapatkan tugas kita yang lebih baik dipercayakan lagi dari hal yang kecil. Ibarat kita membangun rumah, gak ada langsung rumah itu langsung berdiri teguh seperti itu. Pasti kan batu-batu kecil, kerikil-kerikil dulu di situ. Gak ada rumah itu langsung berdiri kokoh seperti itu. Dia butuh proses. Makanya kita pun diproses oleh Tuhan. Saya pun gagal dan gagal. Tapi saya yakin dan percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup ini. Selama kita mengandalkan Tuhan. Keluarga saya sedang diproses oleh Tuhan. Caranya adalah kita tetap tekun dalam doa-doa kita.
jawab menjaga kekudusan. Yang pertama adalah menjauhi perbuatan dosa. Silakan dibuka Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Menjauhi perbuatan dosa. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala dosamu dengan menjauhi dosa. Kita menjaga hubungan yang dekat dan harmonis dengan Tuhan. Nah, saudaraku, sebagai bait Allah, kita dipanggil untuk hidup kudus, menjauhi dosa. Apa itu dosa? Wow, banyak sekali dosa. Dosa dari perkataan kita, dosa perzinahan, kemudian perdukunan, seks bebas, perselingkuhan, gosip, termasuk itu semua dosa. Jadi kita harus menjauhi dosa. Itu adalah tanggung jawab kita, menjaga kekudusan kita. Kebohongan, kebencian, perdukunan, ataupun minyak-minyak gitu ya, semua itu dosa. Karena itu menduakan Roh Kudus. Tuhan itu cemburu. Saya pun tidak mau diduakan oleh suami saya. Saya mau yang pertama, satu-satunya. Tuhan itu cemburu. Kalau kita mengandalkan roh-roh yang lain, Tuhan akan cemburu. Dan itu dosanya waktu penghakiman nanti. Nah, saudaraku, jadi kita harus bertanggung jawab menjaga kekudusan hidup kita. Mulai malam hari ini, tinggalkan itu semua. Kemudian tanggung jawab menjaga kekudusan yang kedua adalah memelihara tubuh. Coba dibuka 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita bukan milik kita sendiri, kita ini milik Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ayat ini menekankan bahwa tubuh kita adalah tempat tinggal Roh Kudus, sehingga harus kita jaga dan hormati. Kita harus merawat tubuh kita. Makanlah makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Maksudnya adalah misalnya minuman keras, obat-obatan, kan merusak tubuh kita nih. Boleh nggak obat yang dikasih dokter? Itu kan resep dokter untuk menyembuhkan tubuh kita. Maksudnya adalah obat-obatan yang merusak tubuh kita. Mohon maaf ya, rokok misalnya seperti itu, kan rusak, bolong-bolong nanti paru-parunya. Seperti kakeknya kasih dulu, bolong, kedua-duanya bolong, habis semuanya. Itu akibat rokok. Jadi tidak baik seperti itu. Ya, kalau bisa dihindari lah. Kita kan menjaga tubuh kita supaya kita sehat jasmani dan rohani seperti itu. Kemudian yang suka dugem misalnya, tidurnya malam, maaf ya Mana Hendra, itu tidurnya bisa subuh gitu ya Hendra. Itu boleh dikurangi Hendra, mulai malam ini Hendra.
Tino ya. Mana Tino? Iya, kita kan firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita supaya kita menjaga tubuh kita, supaya kita sehat. Bangun tidur pun kita sehat. Ya kan? Jadi kita harus menjaga tubuh kita. Karena Tuhan sudah menciptakan ada siang dan malam. Siang untuk kita bekerja. Memang sebagian orang ada yang kerjanya malam ya. Tapi tergantung kita. Sebenarnya kalau menurut Alkitab, siang untuk bekerja, malam untuk beristirahat. Mungkin seperti itu. Tapi kan tergantung kembali ke kita. Kita mau sehat gak? Jadi jadikanlah tubuh kita ini tempat kediaman Roh Kudus. Kemudian poin yang ketiga, ini yang terakhir. Konsekuensi merusak bait Allah. Ini luar biasa. Kata konsekuensi sering dikaitkan dengan sebab akibat. Ya, sebab akibat. Apa yang kita lakukan, itulah yang kita dapatkan. Mungkin seperti itu kalimat yang sederhana. Apa yang ditabur itu yang akan dituai. Kalau saya nanam lombok, nggak mungkin tumbuhnya berdurian. Mungkin seperti itu. Kalau saya nanam lombok, ya hasilnya ya lombok. Nggak mungkin berdurian yang gede gitu ya. Kan tidak mungkin seperti itu. Konsekuensi merusak bait Allah yang pertama, hukum tabur tuai. Silakan dibuka Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Galatia 6. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirimu dipermainkan. Dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Ini firman Tuhan loh yang mengatakan, bukan saya. Iya kan? Amin, itu firman Tuhan. Amen. Apa yang kita perkatakan, itu yang akan kita hasilkan. Contoh, misalnya kita punya teman nih, dia sering menceritakan si A dengan si B, si C dan sebagainya. Pasti ngomongin kita juga seperti itu. Jadi mulai malam hari ini, tutup mulutnya. Doakan saja dia di situ, ya. Karena kalau kita suka gosip orang, pasti orang akan gosip kita juga. Kalau menurut firman Tuhan seperti ini, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Baiklah, kita akan menabur kebaikan, menaburkan yang baik-baik saja. Karena lidah itu seperti api. Tapi saya gak bahas seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi merusak bait Allah akibat dosa. Kita buka Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Jadi konsekuensi dari dosa adalah kematian, baik secara fisik maupun spiritual. Tetapi melalui Kristus ada penebusan dan hidup yang kekal. Jadi mumpung masih ada waktu yang diberikan Tuhan untuk kita, mari kita ubah cara hidup kita, cara berpikir kita. Kemudian yang ketiga, konsekuensi merusak bait Allah, kepatuhan dan berkat. Coba buka Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jika kita melakukan firman Tuhan, apapun yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah seperti Ibu Suti. Tuhan akan memberkati Ibu Suti membuka cabang rumah makan Tobi di mana-mana seperti itu. Pak
Yunus pun sama, akan membuka cabangnya di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat di sana. Segala berkat ini akan datang kepadamu, menjadi bagianmu, dan engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Kalau kita melakukan firman Tuhan, bukan hanya memperkatakannya saja, tetapi kita akan melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita menjaga hidup kita, menjaga kekudusan kita. Kemudian yang keempat, konsekuensi merusak bait Allah, penghakiman dan pengampunan. Hakim di akhir zaman. Siapa itu hakim di akhir zaman? Yesus Kristus. Dia adalah hakim. Coba kita buka 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kita akan menghadap penghakiman, karena setelah kematian ada kehidupan bagi orang percaya. Jadi kita akan dihakimi. Jika kita mengakui dosa kita, coba buka 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia. Kalau kita mengakui dosa kita, Dia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mumpung masih ada waktu. Ada waktu pada malam hari ini. Kita tidak tahu, karena kematian itu seperti pencuri. Kita tidak tahu kapan waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Mulai malam hari ini, mari kita ubah cara berpikir kita. Kita ubah cara hidup kita. Kita ubah pergaulan kita. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Siapa temanmu? Aku tahu siapa dirimu. Mungkin seperti itu kalimatnya. Jadi saudaraku, ini peringatan keras Paulus memberikan peringatan kepada kita bahwa siapa yang merusak bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Ini menunjukkan betapa seriusnya Tuhan melihat tindakan yang merusak kekudusan hidup kita. Dunia ini jahat. Memang kita masih ada dalam dunia, tapi bagaimana kita hidup di dalam dunia ini dalam kenali Tuhan. Jangan menduakan Roh Kudus, karena Roh Kudus tidak mau diduakan. Dia adalah satu pribadi, dan Roh Kudus itu dia sangat lembut. Dia tidak suka kegaduhan, karena di situ ada kedamaian, ada sukacita. Jadi dengan demikian, konsekuensinya hasil perbuatan kita, hukuman dosa, ialah maut, sehingga berkat karena ketaatan dan kasih karunia Allah yang menawarkan pengampunan untuk kita. Mulai malam hari ini, Bapak Saudara, firman Tuhan yang sangat singkat. Saya terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan akan menerjemahkan untuk Ibu Bapak Saudara. Roh Kudus, saya sudah melakukan bagian saya. Bagian selanjutnya adalah kuasa Roh Kudus yang akan mengubah Ibu Bapak Saudara. Kesimpulannya, saya undang Ibu Bapak Saudara untuk bangkit berdiri.
Jadi saudaraku, tubuh kita adalah kediaman Roh Kudus. Mulailah malam hari ini kita dituntun, dibimbing, dan dalam kuasa Roh Kudus. Sebagai orang percaya, kita harus menjaga kekudusan hidup kita, karena kita adalah bait Allah. Roh Kudus akan tinggal dalam kita, dan Dia akan membuat kita kudus. Setiap tindakan dan keputusan kita mencerminkan kesadaran kita. Mulailah malam hari ini kita bangkit dari ketidaksadaran kita. Kita melangkah bersama Tuhan. Marilah kita hidup penuh dengan hormat dan ada rasa takut akan Tuhan. Kita menjaga tubuh kita, pikiran kita, dan roh kita tetap mudi sebagai tempat kediaman Roh Kudus. Tuhan akan menolong kita, karena Roh Kudus adalah penolong, penghibur. Haleluya. Roh yang hidup. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati. Biarlah Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu. Pakai hidup kami. Ubah cara pikir kami ya Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Siapapun kami ya Tuhan, siapapun latar belakang kami adalah berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kami adalah kekasih jiwa. Terima kasih Tuhan. Roh yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang hidup penuhiku, Penuhi hati kami Tuhan. mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, Kami tenang bersama-Mu Bapa. Kami mau buka hati kami Tuhan. buka hati Buka hati-Mu Bapa Saudara. untuk jalan Jamahlah hati kami Tuhan. berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih hidup kami Kau Bapa. ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh yang hidup. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Pulihkan hati kami Tuhan. Engkaulah Pulihkan hati kami yang terluka Tuhan. Engkau balut luka hati kami Tuhan. hidup oleh anugerah-Mu Kami hidup oleh kebaikan Tuhan. yang menyertai itu. Hati Buka hati kami Tuhan. untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih hidup kami. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu,
Tuhan